Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok UJT ingin mempresentasikan materi UJT. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Faradila Kemala Putri sebagai Ketua Kelompok UJT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Berliana Rahmadiah Hadi Putri sebagai anggota dari kelompok UJT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Abdul Hanif Pratama sebagai programmer dari kelompok UJT. UJT metode riset. Di sini terdapat pembahasan di materi UJT. Yang pertama itu terdapat pendahuluan, terdiri dari asumsi UJT, ciri UJT, fungsi UJT, dan kriteria UJT. Lalu yang kedua ada klasifikasi UJT. Yang ketiga ada UJT sampel bebas atau independent sample t-test. Yang keempat ada UJT sampel berpasangan atau paired sample t-test. Next, di sini ada pendahuluan. UJT. Pengujian hipotesis dengan distribusi T adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi T sebagai uji statistik. Distribusi ini pertama kali diterbitkan oleh William Sally Gosset pada tahun 1908. Nah, dalam artikel publikasinya, ia menggunakan nama samaran student, sehingga kemudian metode pengujiannya ini dikenal dengan uji T student. Lalu di sini ada asumsi UJT. Yang pertama, datanya itu berskala interval. Yang kedua, data berdistribusi normal. Yang ketiga, data sampel berjumlah kurang dari 30 atau N kurang dari 30. Yang keempat, adanya persamaan varian antara kelompok yang dibandingkan. Lalu di sini ada ciri dari UJT. Yang pertama, kasus yang diuji bersifat acak. Yang kedua, penentuan nilai tabel dilihat dari besarnya tingkat signifikan atau mu, dan besarnya derajat bebas atau dB. Lalu di sini terdapat fungsi dari UJT. Yang pertama, untuk memperkirakan interval rata-rata. Yang kedua, untuk menguji hipotesis tentang rata-rata suatu sampel. Yang ketiga, untuk menguji pernyataan apakah sudah layak dipercaya. Yang keempat, menunjukkan batas penerimaan suatu hipotesis. Lalu di sini juga ada kriteria uji T. Yang pertama, jika v-value lebih dari 0,05, maka H0-nya yang diterima. Yang kedua, jika v-value-nya kurang dari 0,05, maka H1-nya yang diterima. Baik, kita masuk ke klasifikasi uji T. Di sini ada klasifikasi uji T. Yang pertama yaitu uji T untuk satu sampel atau one sample t-test. Yang kedua ada uji T untuk dua sampel bebas atau independent sample t-test. Dan yang ketiga ada uji T untuk dua sampel berpasangan atau paired sample t-test. Oke, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Pembahasan berikutnya yaitu uji T untuk satu sampel, di mana pengujian satu sampel pada prinsipnya ingin menguji apakah suatu nilai tertentu yang diberikan sebagai pembanding berbeda secara nyata atau tidak dengan rata-rata sampel. Nah, nilai tertentu di sini pada umumnya adalah sebuah parameter untuk mengukur suatu populasi. Contoh, rata-rata populasi IPK Fakultas Kedokteran Universitas Gemilang adalah 3,24. Pada tahun 2021, bagian jurusan Fakultas Kedokteran mengambil sampel sebanyak 12 orang untuk diteliti dengan data sebagai berikut. 3,50, 3,25, 3,35, 3,20, 3,25, 3,55, 3,25, 2,50, 3,00, 3,05, 3,53, 3,52. Dari data tersebut, bagian jurusan ingin mengetahui apakah benar pernyataan tentang rata-rata populasi tersebut.
Kemudian terdapat uji T untuk 2 sampel bebas, yang dimana tujuannya yaitu ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata atau mean antara dua populasi dengan melihat rata-rata dua sampelnya. Contoh, Fakultas Ekonomi sedang melakukan evaluasi penjualan pada kompetisi bisnis tahunan. Berikut data hasil penjualan dari Fakultas Ekonomi yang terdiri dari jurusan akuntansi dan manajemen, yang masing-masing jurusan diambil 10 harga secara acak. Berikut data pada jurusan akuntansi, yaitu 20.205, 20.355, 32.500, 50.255, 20.350, 23.500, 20.225, 35.200, 23.300, dan 22.320. Selanjutnya, data untuk jurusan manajemen yaitu 25.220, 20.205, 23.520, 53.550, 50.555, 30.550, 25.225, 20.505, 35.355, dan 33.255. Selanjutnya, uji T untuk 2 sampel berpasangan. Pengujian yang dilakukan terhadap 2 sampel yang berpasangan diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami 2 perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Seperti subjek A akan mendapat perlakuan 1 dan kemudian mendapatkan perlakuan 2. Contoh, toko kue bakery menjual berbagai macam kue kering. Pemilik ingin mengetahui apakah ada perbedaan tingkat penjualan sebelum promosi dan sesudah promosi, sehingga sebelum promosi disebut dengan perlakuan 1 dan sesudah promosi disebut dengan perlakuan 2. Pembahasan berikutnya yaitu uji T sampel bebas atau Independent Sample T-Test. Di mana uji T sampel bebas ini digunakan untuk menentukan apakah 2 sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai dengan standar error dari perbedaan rata-rata 2 sampel. Apakah kedua grup tersebut mempunyai nilai rata-rata yang sama ataukah tidak sama secara signifikan? Berikut langkah-langkah analisis pengujian uji T sampel bebas. Jadi, yang pertama, kalian tentukan dulu hipotesis pengujiannya, di mana H0 rata-rata kedua sampel adalah identik atau sama, dan H1 rata-rata kedua sampel adalah tidak identik atau tidak sama. Yang kedua, menentukan kriteria pengujian. Jika p-value lebih dari 0,05, maka H0 diterima, dan jika p-value kurang dari 0,05, maka H1 diterima. Yang ketiga, lihat hasil p-value, kemudian langkah keempat yaitu mengambil keputusan, dan langkah kelima yaitu menentukan kesimpulan. Sekarang kita masuk ke dalam contoh kasus 1, di mana soalnya adalah toko baju Pinky ingin mengetahui penjualan baju dengan 2 metode, yaitu metode 1 menjual secara online yang dilakukan selama 11 hari pertama, dan metode 2 secara langsung menjual di toko yang dilakukan selama 11 hari kedua. Ujilah data di bawah ini untuk mengetahui apakah ada perbedaan baju yang sudah terjual antara metode 1 dan metode 2. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada tabel berikut ini merupakan data penjualan baju ya yang sudah terjual berdasarkan metodenya masing-masing. Metode 1 ini dilakukan penjualannya dilakukan secara online, lalu metode 2 ini dilakukan secara langsung di toko. Nah, untuk menyelesaikan contoh kasus 1 ini dengan software R Commander, ada beberapa langkah pengerjaan yang teman-teman harus lakukan.
Yang pertama, teman-teman klik icon Arcomender-nya pada desktop teman-teman, kemudian akan muncul gambar seperti berikut ini. Nah, setelah itu, teman-teman pilih menu data nih pada bagian atas ini, kemudian nanti akan terdapat pilihan menu, teman-teman pilih New Dataset, lalu akan muncul kotak dialog New Dataset. Nah, kemudian input nama baru untuk menyimpan data dengan nama independent, kemudian klik OK. Nah, setelah itu akan muncul data editor seperti gambar di bawah ini ya, teman-teman. Nanti di sini kita akan menginputkan data sesuai dengan tabel pada contoh kasus 1 di atas. Kemudian langkah keempat, kita mengubah variabel-variabel. Untuk variabel 1, kita ubah namanya menjadi metode, lalu pilih tipenya numerik. Kemudian untuk variabel 2-nya, kita ubah nama variabelnya dengan nama kode, lalu tipenya numerik. Nah, setelah itu, teman-teman boleh menginputkan data sesuai dengan yang diketahui pada contoh kasus 1 pada var 1 dan isi kode sesuai pada kolom var 2. Nah, pada tahap ini dimohon kepada teman-teman agar teliti ya untuk menginputkan datanya agar tidak terjadi salah input. Nah, langkah ke-6, setelah semua data terinput dengan benar, close pada data editor. Nah, kemudian apabila teman-teman ingin mengecek kebenaran data yang sudah diinput, teman-teman bisa tekan tombol View Dataset, maka akan muncul tampilan datanya. Nah, jika ada data yang salah, teman-teman bisa klik Edit Dataset, lalu perbaiki data yang salah. Nah, selanjutnya pilih menu Data apabila data yang diinputkan telah benar, kemudian pilih Manage Variables in Active Dataset, lalu pilih Bin Numeric Variable. Nah, setelah itu akan muncul tampilan untuk mengubah bin names. Jika pada bagian name sudah diubah, lalu klik OK. Nah, teman-teman, pada bin numeric variable to bin-nya, teman-teman pilih variable kode ya. Kemudian, number of bins-nya, teman-teman pilih angka 2 ya, atau tetapkan dengan nilai 2. Setelah itu, teman-teman klik OK. Nah, setelah teman-teman klik OK, maka akan muncul kotak dialog bin names. Di sini kita akan memberikan nama bin sesuai dengan nomor bin-nya masing-masing. Untuk nomor 1, bin 1, kita berikan nama metode 1, dan bin 2 kita berikan nama dengan metode 2. Nah, selanjutnya, jika data sudah benar ya, teman-teman bisa pilih menu statistik, kemudian pilih means dan pilih independent sample t-test. Setelah itu teman-teman akan diminta untuk mengisi respon variables-nya ya. Untuk respon variabelnya teman-teman pilih variabel metode. Setelah itu teman-teman klik OK. Nah, setelah teman-teman klik OK, maka akan hasil output dari contoh kasus 1 ini. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Lalu kita masuk ke analisis pengujian. Di sini yang pertama kita tentukan dulu hipotesis pengujiannya untuk H0 dan H1-nya. Karena ini hipotesis uji T sampel bebas, berarti kan identik atau sama ya clue-nya. Jadi untuk H0-nya, rata-rata produk baju yang sudah terjual dalam metode 1 dan metode 2 itu identik atau sama. Lalu untuk H1-nya, rata-rata produk baju yang sudah terjual dalam metode 1 dan metode 2 itu tidak identik atau tidak sama. Lalu yang kedua, kita menentukan kriteria pengujian. P-value lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima. Lalu P-value kurang dari 0,05, maka H1 diterima. Yang ketiga, kita menentukan nilai P-value-nya. Nah, nilai P-value-nya tadi sudah diketahui, ya,
yaitu 0,947. Lalu yang keempat kita buat keputusan. Karena nilai p-value-nya 0,947, ini kan lebih dari 0,05, maka H0-nya itu yang diterima. Kayak gitu. Lalu yang kelima kita tinggal buat kesimpulan. Ya, kesimpulannya yaitu rata-rata produk baju yang sudah terjual dalam metode 1 dan metode 2 itu identik atau sama. Ya, jadi kita pakai kesimpulan yang A0-nya. Kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya ada uji tes sampel berpasangan atau paired sample t-test. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Pembahasan berikutnya yaitu uji tes sampel berpasangan atau paired sample t-test yang digunakan untuk menguji perbandingan rata-rata sampel yang berpasangan. Pengujian ini biasanya dilakukan pada suatu sampel sebelum dan sesudah adanya perlakuan. Berikut langkah analisis pengujian uji tes sampel bebas. Jadi, yang pertama, kalian menentukan hipotesis pengujiannya, yaitu H0 tidak ada perbedaan rata-rata antara sebelum dan sesudah adanya perlakuan, dan H1 ada perbedaan rata-rata antara sebelum dan sesudah adanya perlakuan. Yang kedua, menentukan kriteria pengujian. Jika p-value lebih dari 0,05, maka H0 diterima, dan jika p-value kurang dari 0,05, maka H1 diterima. Langkah yang ketiga, lihat hasil p-value. Langkah yang keempat, mengambil keputusan, dan langkah yang kelima yaitu menentukan kesimpulan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh kasus 2, di mana soalnya adalah toko Bell adalah toko yang menjual berbagai macam jenis gelang. Pemilik toko ingin mengetahui apakah ada perbedaan tingkat penjualan sebelum dan sesudah dilakukan promosi. Berikut data penjualan pada toko Bell. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini merupakan tabel data penjualan gelang dari toko Bell. Ini merupakan data sebelum dilakukan promosi, dan ini data sesudah dilakukan promosi. Nah, untuk menyelesaikan contoh kasus 2 ini dengan menggunakan R-Commander, ada beberapa langkah yang teman-teman harus lakukan. Adapun langkah pertama yang teman-teman harus lakukan adalah mengklik ikon R-Commander pada desktop teman-teman, kemudian akan muncul gambar seperti berikut. Kemudian teman-teman pilih menu data, lalu pilih New Dataset. Kemudian teman-teman input nama baru untuk menyimpan data dengan nama paid. Kemudian teman-teman klik OK. Nah, setelah itu akan muncul data editor seperti gambar di bawah ini ya. Nah, langkah keempat, selanjutnya teman-teman klik pada var1, kemudian ubah nama menjadi sebelum, lalu pilih tipe datanya numerik. Hal serupa juga untuk var2-nya ya, teman-teman ubah menjadi namanya sesudah, kemudian tipenya numerik. Setelah itu teman-teman bisa klik close. Nah, langkah kelima, teman-teman menginputkan data sesuai dengan yang diketahui pada contoh kasus 2 sebelumnya. Nah, pada tahap ini dimohon kepada teman-teman agar teliti dalam menginputkan data agar tidak terjadi salah input. Kemudian, setelah semua data terinput dengan benar, close pada data editor. Kemudian, teman-teman bisa memilih menu Statistics, kemudian pilih Means, dan pilih Paired t-test. Nah, pada kotak dialog di bawah ini, pilih sebelum pada bagian first variable, lalu pilih sesudah pada bagian second variable, kemudian klik OK. Nah, setelah itu akan muncul hasil pada output software seperti tampilan berikut ini.
Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Berikut analisis pengujiannya. Yang pertama, hipotesis pengujian yaitu H0 tidak ada perbedaan rata-rata tingkat penjualan pada toko Bele sebelum dan sesudah adanya promosi. Dan H1 ada perbedaan rata-rata tingkat penjualan pada toko Bele sebelum dan sesudah adanya promosi. Yang kedua, menentukan kriteria pengujian, di mana jika p-value lebih dari 0,05 maka H0 diterima, dan jika p-value kurang dari 0,05 maka H1 diterima. Nah, pada contoh soal tersebut didapat nilai p-value sebesar 0,358, maka keputusannya karena nilai p-value 0,358 ini lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Dengan kesimpulan, tidak ada perbedaan rata-rata tingkat penjualan pada toko Bele sebelum dan sesudah adanya promosi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Oke, untuk materi uji tes sudah selesai dijelaskan. Semoga materinya dapat dipahami. Sekian dan terima kasih.